So, as I said in the first video, in the episode 1, that I would explain directly to the exercise, to the TOEFL questions about identifying subject and verb in the sentence, then here it comes. Okay, so di sini ada exercise skill 1 sampai 2. It's about, di sini 10 soalnya mix tentang identifying subject dengan verb dan juga identifying object of preposition yang biasanya kita pikirnya itu adalah subject di sentence. Okay, so let's see number 1. During the meeting in the office, discuss the schedule. Nah, di sini ada during is preposition, the meeting itu kata benda, in preposition lagi, the office kata benda. So, itu hanyalah ekstra. So, di kalimat ini ada 2 object of preposition, yaitu during the meeting dan in the office. Tapi belum ada subjek kalimat. Again, subjek adalah kata benda tanpa diikuti dengan preposition. So, di sini kalimatnya hanya ada verb discuss. Jadi di situ discuss adalah verb dalam bentuk simple past tense. Nah, again, yang namanya verb itu kalau misalnya subjek di kalimat adalah kata benda tanpa ada preposition, sedangkan verb itu ciri-cirinya misalnya seperti discuss, atau misalnya discusses, atau discuss aja. So, verb itu bisa mengindikasikan sebuah tenses, karena verb itu, dari sebuah verb kita bisa melihat tensesnya apa di dalam kalimat tersebut. Bisa aja simple present tense misalnya, atau simple past tense, dan lain-lain. So, next, nomor 2, the doctor gave the patient a prescription. So, di sini ada subjek dan verb, jadi kalimatnya sudah lengkap. Subjeknya the doctor, verbnya gave. So, kalimat 1 dan kalimat 2 sama-sama menggunakan simple past tense. Next, the tall evergreen trees along the road. Di sini the tall evergreen trees itu adalah subjeknya. Jadi kata bendanya adalah trees dengan 2 adjektif, tall, evergreen, ya. So, kalimatnya belum ada verb. We can put verb yang sesuai dengan subjek. Subjeknya di sini jamak atau plural, so we can put are untuk tenses simple present tense, atau kita bisa pakai were untuk simple past tense, dan lain-lain. Atau kita juga bisa pakai have been. Yang penting semua verbnya itu harus sesuai dengan subjek, sama-sama singular atau plural. Next, the watch in the jewelry box needs. Nah, needs adalah verb bentuk simple present tense. Subjeknya di sini the watch. Jadi kalimat nomor 4 juga already correct. Next, pleasantly greets everyone in all the offices every morning. Nah, di sini belum ada subjek kalimat. Pleasantly adalah adverb, greets adalah verb. So, kalimatnya baru ada verb, belum ada subjek. Jadi subjek yang bisa kita tambahkan di situ harus sesuai dengan verbnya. Verbnya itu singular verb. Ya, jadi greets di nomor 5 ataupun needs di nomor 4 itu sama-sama singular verb. Oke, jadi untuk singular verb, untuk simple present tense adalah verb yang ditambahkan s. Seperti needs, greets. Nah, itu simple present tense yang singular. Oke, in the office of the building across the street. Oke, nah nomor 6 ini semuanya hanyalah ekstra. Semuanya belum ada, di kalimat ini belum ada subjek maupun verb. So, kita bisa membuat kalimat ini benar dengan menambahkan subjek dan verbnya. So, nomor 6 jelas kalimatnya salah. Next, the dishes in the sink really need to be washed as soon as possible. Subjeknya adalah the dishes, verbnya need. Ya, jadi kalimatnya sudah benar. Sama-sama kalimatnya sudah punya sepasang subjek verb dan sepasang subjek verbnya sudah sama-sama plural. Next, in a moment of worry about the problem. Nah, ini sama kayak nomor 6 kasusnya. Belum ada subjek dan juga verb. Next, the plane from New York circling the airport.
The plant is subject in the sentence, tapi belum ada verb. Nah, circling itu hanyalah adjective ya. Jadi setiap verbing di kalimat itu bukanlah sebuah verb, kecuali ditambahkan to be. Seperti to be dari present tense, yaitu is, am, are, ataupun to be dari past tense, seperti was, were, dan seterusnya. And the last, on a regular basis, the plants in the boxes under the window in the kitchen are watered and fed. Nah, di sini juga kalimatnya sudah benar. Alright, so let's move to next exercise. Exercise yang kedua ini adalah exercise dengan choices. So, kalimat yang pertama, Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Nah, di sini subjeknya Mark Twain. Verbnya belum ada. Nah, kalau kita mencoba eliminasi satu persatu option, jawaban, itu bisa cuman satu jawabannya, yaitu A. Calling itu adalah verb ing tanpa ada to be, is not a verb. Sedangkan C, di situ bakalan double subject kalau kita jawab C. Nah, kalau D itu adalah bentuk dari kata benda. And kita nggak butuh kata benda lagi di situ. Kita nggak butuh subject lagi di situ. Okay, and then the answer is A. Next, early blah 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 toes instead of whose on their feet. Belum ada verb, belum ada subject juga. Early itu adalah adjective. Jadi setiap kata benda bisa aja dia itu diikuti dengan artikel misalnya. Seperti artikel the, artikel a, misalnya kayak apple diikuti dengan artikel an. Nah, atau juga kata benda diikuti dengan adjective, kayak nomor 2. Early plus kata benda, itu bisa menjadi sebuah subjek kalimat. Nah, di nomor 2 ini belum ada subjek, belum ada verb. So, the answer is C. Early horses had toes instead of hooves on their feet. Nomor 3, titik-titik grow. Grow itu adalah verb, bentuk simple present tense. Jadi kalimatnya belum ada subjek. Jelas jawabannya adalah tundra plants. Next, number 4. In 1867, blah 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 Alaska from the Russians for 7.2 million. Belum ada subjek dan verb. Jawabannya adalah the United States as subject and purchase as a verb. Jawabannya D. Next question, number 5. Between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specialization of. Nah, kalimat ini udah lengkap subjeknya, yaitu New England. Verbnya witnessed. Verbnya di sini simple past tense. Nah, kalimat ini hanya membutuhkan sebuah kata benda. Jadi untuk soal TOEFL misalnya di nomor 5 ini, harus diingat hal yang penting adalah ketika melihat of di sebuah kalimat, di semua soal TOEFL grammar, sebelum of dan sesudah of harus sebuah kata benda. Oke, kata benda itu bisa aja diikuti dengan artikel, seperti the specialization. Nah, bisa juga kata benda itu diikuti dengan adjective. Oke, soal-soal sebelumnya. Jadi jawabannya untuk nomor 5 jelas adalah occupations. A. Next, the large carotid artery, titik-titik, to the main parts of the brain. The large carotid artery adalah subjek kalimat. So, kalimat ini butuh verb. Verbnya adalah carries blood. Ya, carries di situ adalah verb yang singular sesuai dengan subjek kalimat. Verbnya itu juga mengindikasikan tensi simple present tense. 7. Titik-titik radio is the first practical system. Nah, di sini belum ada subjek dan verb. Jadi jawabannya jelas delta. Marconi developed. Number 8. In 1975, the first successful space probe to. Nah, ini lumayan tricky soalnya. Karena mungkin kata-kata probe itu bukan hal yang familiar. So we need to think
apakah itu verb atau sebuah kata benda. To define, yang mana subjek dan yang mana verbnya. Oke, jadi sebenarnya di situ kata bendanya adalah space yang dijelaskan dengan dua adjektif first successful. So, subjeknya adalah the first successful space. The first successful space probe to Venus was beginning to send. Oke, jawabannya Charlie. Jadi di situ kata bendanya adalah probe dengan 3 adjektif. First, successful, dan juga space. Oke. So untuk nomor 8, it takes time untuk menentukan yang mana kata bendanya. Kata benda yang bisa sebagai subjek di kalimat. Then number 9, the two biggest resort blah 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 Arkansas, United States are Hot Springs and Eureka Springs. Di sini ada are, berarti sudah ada verbnya. The two biggest resort itu bisa aja sebuah subjek. Nah, di sini jawabannya adalah udah pasti C dengan D itu salah. Nah, di sini harus bisa menentukan subjeknya yang mana. Yang udah jelas verbnya are itu adalah plural verb. Verbnya adalah are itu plural verb, jadi subjeknya harus plural juga. Nah, the two biggest resort itu bukanlah sebuah plural subject, so we need another noun that is plural, yaitu B, towns. Jadi kata benda yang pluralnya adalah towns, dijelaskan dengan 3 adjektif. Two biggest resort. Jadi jawabannya subjeknya the two biggest resort towns. Di situ ada ekstra in Arkansas, ekstranya berupa keterangan tempat. Alright, so nomor 10, which is the last question. NASA's Lyndon B. Johnson Space Center, blah blah blah, control center for the Mercury, Gemini, and Apollo space. Di sini belum ada verbnya. Subjeknya di sini jelas subjek yang singular, jadi kita butuh verb yang singular juga. And the answer is Charlie was the control center for the Mercury. So yeah, that's all for talking about identifying subject, verb, and object of preposition. And thank you guys, and I'll see you for next videos.